gunakan dalam pembelajaran di sekolah ini? Kalau di kelas 3 masih menggunakan kurikulum biologi. Apakah Bapak selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum mengajar? Ya, disediakan sesuai dengan materinya. Materi yang disediakan.
tidak mungkin saya melakukan dengan mau secara nyata karena kita tidak tahu. Tapi kita melakukan dan kedua kehidupan misalnya materinya transportasi ya sering kita lihat setiap hari. Kalau lihat pesawat ya fasilitas kalau siswa yang sudah sering bekerja sama orang tuanya berarti yang mereka yang bercerita tentang itu Fasilitas untuk pembelajaran yang digunakan dalam pelajaran. Kendala apa yang Pak alami pada saat melaksanakan kalau kendalanya jelas otomatis karena siswanya bervariasi. Jadi keberagaman siswa kondisi keberagaman kondisi siswa. Usia yang berbeda dengan penerimaan yang berbeda. bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Ya dengan memberikan waktu sesuai dengan perkembangan masing-masing. Asesmen jenis apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Asesmen individu, jadi perkembangan setiap individu dengan perkembangan masing bagaimana pengambilan. SPJ Usia, usia 31, alamatnya, Setiawan, IPU IPUN N, KAB B, @gmail.com. nomor telepon 083 840 849 197. masalah sekolah SD 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 Kirikarto. jabatan Guru kelas. alamat sekolah Nama sekolah ini iya. Bulan Kirikarto, Manggan, Gunung Kidul. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah ini? Kalau di sekolah ini karena peralihan ada yang menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Kebetulan untuk kelas 3 masih menggunakan kurikulum 2013. Berarti untuk kelas 1, kelas 2 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, kalau kelas 2 masih peralihan. Yang jelas itu kelas 1 dan 4 itu kurikulum Merdeka. Gimana peralihan? Gimana sih peralihan? Kelas 6, 1, 2.
Bagaimana usaha Bapak untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Biasanya ada beberapa tahap, misalnya kelas sedang ramai. Untuk membuat kondusif, yang pertama biasanya saya diam dulu, saya lihat anak-anaknya. Biasanya mereka akan tiba-tiba memperhatikan, kemudian baru melanjutkan pembelajaran. Misalnya itu tidak berhasil, biasanya akan saya peringatkan seperti itu. Yang pertama menunjuk kesadaran anak. Iya, biasanya pertama itu kalau mereka ramai, pertama saya diam dulu, saya lihat satu persatu anaknya, kemudian selama ini biasanya mereka akan sadar sendiri, terus diam, baru melanjutkan pembelajaran. Apakah Bapak selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir kegiatan pembelajaran? Ya, biasanya di akhir pembelajaran itu akan ada soal-soal berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan. Apakah Bapak selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran? Kalau selalu tidak, karena hanya materi-materi tertentu yang membutuhkan alat atau media. Apakah Bapak selalu menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran? Ya, hanya materi tertentu saja. Apakah Bapak lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Biasanya akan saya peringatkan. Kalau misalnya tidak berhasil, masih mengulangi lagi, biasanya akan saya kenakan hukuman. Hukumannya itu membaca sebuah materi, kemudian dia harus menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya, dan pertanyaan itu harus dijawab dengan tepat, seperti itu. Bagaimana Bapak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa aktif? Biasanya dengan permainan secara kelompok, tapi ini hanya untuk materi-materi yang ringan, maksudnya yang tidak memerlukan pemahaman yang sangat, seperti itu. Apakah Bapak mengambil ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa? Saya mengatur ekstra hanya pramuka. Apakah Bapak selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi ketika Bapak memilih materi pembelajaran untuk siswa? Ya, yang jelas kan disesuaikan dengan buku acuannya, kan ada buku paketnya, kemudian mencari sumber lain tapi masih sesuai dengan pemetaan KIKD-nya. Bagaimana kiat Bapak untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di kelas? Untuk mengembangkannya biasanya saya menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar siswa. Misalnya membahas tentang cuaca, sesuaikan dengan cuaca yang terjadi beberapa minggu ini, seperti itu. Apakah acuan yang Bapak gunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Acuannya seperti tadi dari kurikulum, kemudian dari buku paket yang digunakan, dan dari LKS biasanya. Atau misalnya membutuhkan tambahan, biasanya juga browsing di internet. Bagaimana Bapak menyusun materi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Menyusunnya biasanya saya hanya merangkum dari sumber-sumber tersebut, kemudian disesuaikan dengan siswa saat ini sedang mengalami apa. Misalnya sedang ada kemarin ada bencana angin, seperti itu, disesuaikan, dimasukkan ke situ, jadinya sesuai dengan yang dialami siswa, seperti itu. Apakah kriteria
kriteria materi pembelajaran yang Bapak pilih dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di kelas? Kriterianya biasanya ya seperti tadi Mbak, hanya sesuai, namun hanya ada pengembangan misalnya biar lebih menarik dibuat permainan seperti itu. Apa sajakah sumber pembelajaran yang Bapak gunakan dalam mengajar? Ya sebenarnya tadi dari yang jelas kurikulum, dari buku paket, dari LKS, dan kemudian dari internet serta buku-buku lain yang ada di perpustakaan juga biasanya kadang juga pakai itu. Kendala apa yang Bapak alami pada saat melaksanakan pembelajaran? Kendalanya itu adalah perbedaan daya tangkap siswa terhadap suatu materi. Misalnya si A sudah bisa, si B masih kurang, seperti itu. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Biasanya itu sebisanya saya membuat sebuah kegiatan pendekatan terhadap anak tersebut. Misalnya yang lain hanya dijelaskan secara umum, anak tersebut lebih personal penjelasannya. Oke, yang terakhir, asesmen jenis apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Asesmen biasanya ada yang berupa observasi, mengamati siswa, dan kemudian ada yang juga tertulis, jadinya sifatnya seperti soal seperti itu.